pengunduran ini patut diapresiasi. Namun ini suatu keputusan yang bisa dikatakan mengagetkan begitu ya, tiba-tiba sekali. Kalau di Rut BEI ini mengatakan langsung kepada publik begitu ya, diwawancarai wartawan begitu. Namun untuk Ketua OJK dan 2 pejabat lainnya ini bisa dikatakan cukup mengagetkan karena ini datang pada malam hari begitu ya, di sore hingga malam hari begitu yang kesannya mungkin ini ya bisa dikatakan mengejutkan begitu. Nah, bagaimana Pak Drajat ini bisa menjelaskan kepada kami begitu ya, dampaknya kira-kira seperti apa dan bagaimana pemerintah ini harus segera melakukan penggantian Pak, karena ini Senin juga pasar akan dibuka. Seperti apa pergantian yang darurat ini bisa dilakukan segera supaya tidak semakin turun begitu parah IHSG kita Pak? Ya, kalau proses yang mengejutkan tidak etis buat saya bercerita. Mungkin satu saat nanti baru cerita ya. Yang penting yang ini sudah terjadi, pengunduran diri sudah terjadi, dan sekarang proses untuk mencari pengganti sedang dijalankan. Saya rasa kalau seandainya nanti sudah ditemukan calon yang tepat, kemudian sudah disepakati bersama, itu pengajuan dari istana ke DPR itu bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian juga proses fit and proper di Senayan dan di Komisi 11 saya rasa bisa dilakukan dengan cepat ya. Bahkan mungkin bisa saja ini berandai-andai ya, bisa saja Senin pagi itu sudah dibacakan surpresnya yang sudah diproses, bisa saja ya, bisa saja ya, kita lihat saja karena sekarang semua sedang berproses kan baru beberapa jam. Saya tidak bisa spill apapun juga sementara ini, tapi yang bisa saya sampaikan adalah tidak usah terlalu khawatir, proses untuk penggantian itu sedang dilakukan dan kita memang yang kita bangun adalah sistem institusi, bukan berbasis orang. Jadi pemerintah juga sangat menyadari betapa krusialnya OJK BI ya, itu sangat krusial sekali sehingga semuanya akan dilakukan dengan cepat dan insya Allah dengan secara tepat. Baik, tidak perlu panik karena menurut Pak Drajat ini prosesnya masih berlangsung begitu ya, sudah berlangsung sehingga diharapkan Senin nanti tidak begitu parah dampaknya, tidak menjadi sentimen yang begitu negatif untuk perdagangan di hari Senin nanti. Terima kasih banyak. Ya, tapi memang Mbak Renata, memang pasar kita memang perlu perbaikan yang fundamental. Saya sudah agak lama sebenarnya, walaupun nggak saya nyatakan di publik, tapi memang merasa ada beberapa hal di dalam proses pricingnya, di dalam proses dinamika harga dan sebagainya, itu ada beberapa hal yang memang kita masih jauh dari praktek di negara maju. Nah ini kesempatan buat kita untuk melakukan bersih-bersih lah ya. Beberapa emiten saya tahu betul ada beberapa hal yang ya mereka harus come clean lah supaya nanti pricing kita itu betul-betul mencerminkan nilai yang sebenarnya. Mas Praska pasti paham yang saya maksud. Mudah-mudahan kita bisa bersihkan praktek-praktek yang juga sangat dikeluhkan oleh teman-teman di pasar modal. Ini adalah momentum yang sangat pas begitu ya Pak Drajat untuk bersih-bersih. Nah menarik juga tadi Pak Drajat bilang kalau Mas Praska ini tahu gitu ya, lebih tahu begitu nantinya bagaimana dampaknya kepada pasar saham begitu. Mas Praska, pertanyaan saya nih, dari pemerintah dan juga OJK serta BEI juga sudah memberikan solusi begitu ya untuk merespons laporan MSCI kemarin. Ada free float yang diubah, kemudian juga rencananya Danantara akan membantu Bursa Efek Indonesia. Dua solusi ini, Mas Praska, bagaimana nanti sentimennya pada perdagangan saham nanti hari Senin? Apakah cukup untuk meredam begitu ya, ini pengunduran diri beberapa pejabat, Mas Praska? Baik, ya dari pandangan saya tentu saja memang market itu biasanya pada saat pembukaan agak sedikit merespon dengan market shock ya. Tapi biasanya ini hanya sifatnya temporer seperti saya sampaikan. Mungkin pembukaan agak sedikit mengalami shock, tapi dalam hal pada saat nanti sudah ada gambaran pengganti
pengganti sementaranya yang kredibel, yang bisa juga sesuai dengan harapan untuk bisa menenangkan pasar dan juga bisa menemukan jawaban yang atau memberikan solusi kepada MSCI supaya tetap bisa mempertahankan dan sekaligus juga melanjutkan ya inklusi saham-saham kita di MSCI Index tersebut. Tentu market akan kembali merespon positif ke depannya seperti itu. Nah, sebagaimana kalau kita lihat sebenarnya kan pasar saham itu sudah cukup pede ya dengan langkah dari kemarin OJK dan Bursa menaikkan free float itu langsung dengan cepat harus minimum 15%. Artinya paling enggak investor asing itu bisa dikasih paling tidak tuh semacam gambaran awal bahwa likuiditas pasar kita tuh akan semakin ditingkatkan, dan terlebih lagi harapannya adalah praktik pergerakan harga saham yang tidak wajar itu akan semakin lebih minim karena benar-benar saham-saham yang diperdagangkan itu mungkin lebih banyak saham yang dilepas ke publik seperti itu. Dan perkiraan kami mungkin ya shock marketnya hanya sifatnya temporer, dan kedepannya market akan kembali rebound. Terlebih lagi kita secara fundamental kan ekonomi kita masih bisa dikatakan cukup mampu bertahan ya di tengah ketidakpastian global juga, kira-kira seperti itu. Baik Mas Praska, terima kasih banyak untuk insight-nya malam ini Bapak-Bapak. Kami tutup Breaking News Kompas TV. Terima kasih untuk insight-nya Pak Praska Putrianto, CEO Advisor Provina Visindo, dan juga Pak Derajat Wibowo, ekonom senior yang sudah bergabung di Breaking News Kompas TV malam ini.